Hmm. Nah, ini kembali ke isu yang barusan kemarin yang hot itu tentang data pusat data nasional yang bocor. Nah, ini kan banyak data intelijen juga katanya juga sampai dihack, dijual di dark web. Ini gimana tanggapan Bapak? Kalau data intelijen aku enggak terlalu percaya itu. Tapi kalau bocor, nah masalah bocor begini. Kita itu punya namanya PDN, Pusat Data Nasional ya. Nih, diperintahkanlah by undang-undang, by law, semua yang memiliki data ini serahkan di situ untuk disimpan secara bersama. Berbondong-bondong lah ke sana. Tapi apa yang terjadi? Mengingat PDN baru selesai Agustus, maka kita buat barang PDN baru sementara. namanya PDNS sementara. Barang yang kita kirim di sini yang seharusnya PDN digeserlah ke sini. Pertanyaan saya, siapa yang suruh masukkan ke PDNS? Karena masuk PDN itu atas perintah undang-undang. Masuk PDNS siapa yang suruh? Satu. Yang kedua, ketika berbicara PDNS, ini sementara. Padahal datanya itu sama dengan data ini. Contoh, kalau dia bilang pintu, apa pintu seperti begini atau hanya tirai doang? Jadi kalau dia bocor, bagi saya bukan karena dihack, karena ini memang bocor. Lemah gitu. Memang bocor. Iya. Tingkat security-nya masih levelnya rendah kali ya? Iya, karena sementara. Kan itu. Inilah, itu satu. Nah, terus kedua, kalau di sana misalkan ada database, kalau zaman saya tidak menyerahkan data saya yang ada di handphone itu, saya tidak akan serahkan kepada orang. Yang sangat penting. Nah, waktu saya di BAS juga sama. Saya bekerja pakai dua komputer. Yang satu ini betul-betul datanya ini saya putuskan dengan signal. Jadi tidak ada signal, dia hanya kerja sendiri. Inilah data saya yang rahasia. Baru komputer yang satu ini yang berhubungan. Nah, kalau ini mau ke sini ya manual, jadi saya tahu 100% siapa yang menggunakan ini. Makanya saya bilang tidak ada orang bisa tembus kepada yang sangat rahasia ini. Tapi kalau yang administrasi, nama orang, hari ini ke sana ke sini, ya itu terbuka, dapat ambillah. Karena belum tentu dapat yang dia dapat itu benar. Kan saya bilang tadi. Bahwa tidak kelihatan belum tentu nggak ada pun belum tentu itu bentuknya. Surat-surat ada kalanya kita bikin dari 1.000 satu yang benar atau 500 satu yang benar. Justru itu untuk mengelabui ya. Lah ya memang begitu. Jadi kalau bilang intelijen, alhamdulillah paling kamu kan tidak mengerti. Atau sudah kedaluarsa. Kan ada kedaluarsanya itu kan. Ya, ada masanya. Ada masanya. Jadi tidak terlalu berpengaruh itu. Jadi sama sekali nggak ada pengaruh ke data intelijen. Tidak ada berpengaruh bagi BAIS itu. Saya tahu betul itu di sana mereka bagaimana menjaga angkatan laut apalagi. Itu namanya enkripsi yang zaman dulu namanya sandi. Itu betul-betul sangat dijaga. Angkatan laut tidak ada satupun berita keluar dari kapal itu tanpa disandi. Walaupun alat sandinya itu waktu zaman aku tuh masih sangat sederhana, pakai kertas itu. Kertas yang dibolong-bolong. Kalau sekarang makin canggih, maka makin lebih gampang dihack. Barangkali. Karena hackernya lebih canggih lagi. Nah, ya itulah permainan. Makanya saya bilang, intelijen itu permainan. Kita semua intelijen, semua ilmu sama kok. Jadi ketika kita bermain, ya itu permainan. Ada yang menang, ada yang kalah. Ya jangan sampai kalah. Itulah beradu ilmu ya. Iya, beradu ilmu memang itu. Jadi memang itulah beradu ilmu. Jadi menurut Pak Soleman sekarang yang PDN ini apa yang harus mereka lakukan nih supaya lebih ke depannya aman? Ya yakinkan betul itu tidak PDNS itu PDN. Bahwa benar-benar PDN sudah memenuhi standar. Lalu yang tahu standar itu ada enggak pengawas independen? Harus ada pengawas independen yang memeriksa. Dia pakai Windows, pakai apa, kan kita akan tahu, wah kenapa tahu-tahu yang isinya program Xiaomi atau apa segala macam kan kita nggak tahu. Orang umum kan tahu tingkat security dari bermacam-macam merek, bermacam-macam sistem kan tahu. Nah kalau ini hanya tahu Bapak sendiri, ya Bapak bilang apa? Padahal kita yang menyerahkan situ juga harus tahu, jadi harus ada keterbukaan.
bahwa PDN ini standarnya ini diawasi oleh lembaga independen supaya tahu betul bahwa dia ini betul-betul tidak tidak lemah, cukup kuat. Ya, mudah-mudahan ke depannya jangan sampai bocor lagi ya. Supaya tidak bocor. Makanya, tapi kalau tidak ada lembaga independen, aku kok nggak yakin. Nanti kan kalau sesuatu suka-suka Bapak, nggak ada yang ngawasi ya susah. Kucing aja, sejinak-jinak kucing nggak diawasi, makan juga dia ikan di meja. Nyuri juga jadinya. Iya kan? Sama. Jadi pengawasan itu harus ada terus-menerus. Itu check and balances. Gaya Inggrisnya katanya. Kan itu. Tapi itu kalau di kita itu keseimbangan. Ya. Itu. Nah, satu lagi tentang judul Pak, judi online. Ada 3,5 juta orang jadi korban di tahun 2024. Tanggapan Bapak gimana? Bukan jadi korban, memang dia yang bermain kok. Nah, itu dia. Kan bagaimana? Sudah tahu barang begitu kok main. Mana ada sesuatu yang sudah diatur dengan program, sudah pasti nggak benar. Dia sudah memprogramkan 3 kali menang, tapi kalahnya 4 kali. Mungkin dikasih menang terus. Loh iya. Jadi 3 kali lah, 10 kali menang. Tapi 15 kali dia kalah, dia nggak hitung. Ya kalah terus. Mana ada orang bisa pinjol. Lebih baik dia main kartu aja. Nasibnya jelas di tangan saya kalau main kartu mau menang mau kalah. Hanya harus punya skill ya. Loh iya kan, daripada main itu. Iya. Karuan main gini. Atau karuan zaman dulu waktu seperti Pak Ali Sadikin. Kan Buka langsung. buka langsung. Itu namanya Kim itu. Cek sambil nyanyi sambil tapi itu kan tidak bisa diatur. Karena dia tarik keluar. Itu ada hiburannya di sana, ada adu nasibnya di sana daripada dia adu nasib Sama komputer. sama pinjol sama komputer. Iya, komputer kan sudah diprogram menang berapa kali, kalah berapa Kan kali. bisa diatur. Apakah akan hilang? Enggak mungkin. Kenapa? Anak-anak kita dari kecil sudah dirangsang itu. Coba lihat semua tempat main anak-anak. Apa isinya? Itu main game semua kan dapat kertas. Tukar. Masih bayar Beli dulu lagi. Ya. Beli lagi. Apa bedanya? Sama kan? Tingkat kemenangannya ya diatur juga. Dia sudah berapa kali menang ini? Kalahin lagi. Tapi yang masalah ini kan yang korbannya banyak guru, orang Ya, karena dia adu korban PHK, nasib. ibu rumah tangga, anak-anak ini. Lah bagaimana kita mau menyalahkan pemerintah kan tidak bisa. Ya kenapa dia maju kalau seperti itu? Ya jangan disentuh. Ya mungkin tingkat pencegahannya harus dari pemerintah kali. Ya nggak bisa Dan dong. juga penegakan hukum. Tidak mungkin. Makanya bilang, sepanjang saya punya HP ini ada jaringan, sepanjang ada jaringan, ini permain judi online ini pasti ada. Karena judi online kan tidak hanya untuk orang Indonesia. Kan ada orang banyak bisa berjudi di situ. Kita mau tutup, ini ditutup, besok bangun baru, besok bangun baru. Ini nggak mungkin lah itu. Kecuali, ya itu saya bilang, putuskan itu, signal hilang semua dia. Tapi zaman sekarang tidak Nah, mungkin. justru itu makanya satu-satu jalan kasih tahu, kamu tidak akan pernah untung. Lebih baik kamu main domino kalau mau cari uang. Masih skill daripada main-mainan itu. Tapi kan Menkominfo harus juga menutup semua website-website yang mengandung judi online Ya tadi nggak itu. mungkin. Sekarang ditutup ini, belum besok ini yang buka. Berarti tiap hari harus Tutup awasin lagi. terus. Awasin Lah, terus. kayak akhirnya apa? Kan kejar-kejaran kayak Greyhound kan? Putar terus. Nggak capek apa? Pasti dong. Ini tutup. Habis itu ini buka. Ini begitu sudah ini buka lagi, sudah ganti lagi. Karena Kenapa? perputaran uangnya Perputaran uang bertriliun loh. banyak, peminatnya banyak. Dan jangan dikira peminatnya dari Ya, Indonesia. korbannya jadi yang banyak. Dari tuh. mana? Iya korbannya ya nasib dalam berjudi nasib. Nggak, tapi pencegahan harusnya juga pemerintah ikut campur. Kalau nggak kan sulit. Nah inilah yang selalu kita jangan selalu membebankan kepada pemerintah atas perbuatan kita. Kalau seperti tadi kita menyerahkan kepada pemerintah PDN, kau jaga baik-baik. Tapi ini untuk aku lalu dia yang suruh ini, kan itu nggak fair. Kan nggak fair. Saya yang bermain, keuntungan untuk siapa? Untuk aku. Lalu kalau aku kalah, pemerintah aku ini kalah, ini gimana kamu? Lah untuk kamu kok bisa kalah gimana? Ya kalau nggak mau kalah, yang jangan bermain.